senjata Pindad tersandung di Manila. Tidak banyak negara memiliki kemampuan memproduksi persenjataan militer. Indonesia salah satu dari yang sedikit itu. Negeri ini boleh berbangga memiliki setidaknya 3 industri strategis yang memproduksi peralatan pertahanan, bahkan sebagian sudah diekspor. PT PAL Surabaya sudah menghasilkan kapal-kapal perang bagi TNI Angkatan Laut. PT Dirgantara Indonesia di Bandung sanggup membuat pesawat militer, dan PT Pindad juga di Bandung mampu menghasilkan mesin perang seperti Panzer, tank, dan senjata laras panjang maupun pendek. Sebagian alat utama sistem pertahanan Indonesia dipenuhi oleh industri-industri strategis dalam negeri ini. Bahkan kehandalan peralatan militer buatan BUMN strategis itu juga diakui mancanegara. Pesawat buatan PTDI dipesan negara-negara tetangga untuk keperluan militer. Senjata laras panjang dan pendek serta amunisi buatan Pindad juga dipesan tentara negara tetangga, bahkan sampai ke Afrika. Meski sudah beberapa kali mengirim senjata ke luar negeri, pekan ini PT Pindad tersandung kasus. Pengiriman senjata laras panjang ke Mali, Afrika, dan pistol ke Filipina ditahan Bea Cukai Filipina karena ditengarai sebagai penyelundupan. PT Pindad mengakui mengirim senjata-senjata itu secara resmi. Departemen Pertahanan maupun Bea dan Cukai Indonesia pun menegaskan ekspor itu legal. Jumlah senjata yang dikirim sebanyak 110 pucuk, yaitu 100 senjata laras panjang untuk Mali dan 10 pistol untuk organisasi sebangsa perbakin di Filipina. Persoalan menjadi kian rumit, karena sebagian senjata itu raib dalam perjalanan. Menurut pengakuan kapten kapal yang mengangkut senjata itu, kapal itu singgah di pelabuhan lain atas permintaan pemasok. Memang, kapal pengangkut senjata sepenuhnya menjadi kewenangan pembeli. Tapi apakah Pindad kemudian lepas tangan? Tentu saja tidak. Ini sudah menyangkut citra, apalagi barang kiriman adalah mesin perang yang mematikan. Jika senjata-senjata itu jatuh ke tangan pemberontak, tentu saja Indonesia dan Pindad ikut dipersalahkan. Adalah benar bahwa kapal pengangkut senjata-senjata itu ditentukan pembeli. Adalah benar pula distributor senjata itu menjadi kewenangan pembeli. Tapi apakah Pindad tidak melakukan seleksi sedikit pun terhadap kapal pengangkut maupun distributor? Hilangnya sebagian senjata sebelum sampai ke tempat tujuan menunjukkan Pindad tidak selektif dan menganggap enteng ekspor senjata. Kasus itu kembali menunjukkan lemahnya pengawasan. Lemahnya pengawasan itu juga tampak dari beredarnya senjata buatan Pindad di tangan para penggarong di tanah air. Jika senjata jatuh ke tangan pemberontak, bukan mustahil Indonesia dan Pindad dituduh mendukung kaum separatis negara tetangga. Kita berbangga karena produk anak bangsa sudah diakui dunia internasional, tapi kelemahan dalam pengawasan bisa menjadi bumerang di tengah persaingan produksi mesin perang oleh negara-negara yang jumlahnya terbatas. Menyetujui distributor persenjataan yang konyol bisa membuat kita dihukum dunia internasional dan dikucilkan tetangga. Amat memalukan jika negara yang mengagungkan perdamaian ini kemudian dituding memasok senjata kepada pemberontak di negara tetangga. Filipina tentu saja khawatir puluhan senjata tujuan Mali yang raib dalam perjalanan dari Jakarta ke Manila itu jatuh ke tangan separatis. Kekhawatiran itu beralasan karena negeri itu belum tuntas menghadapi perlawanan separatis di Filipina Selatan. Pindad dan Departemen Luar Negeri harus memberikan penjelasan secara tuntas kepada Manila agar tidak memantik isu anti-Indonesia di negeri tetangga itu. Sebuah pelajaran amat mahal bagi Pindad bahwa menjual mesin perang berbeda dengan berdagang tempe.